Kita awali kan di wawasan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Hidayah ini sungguh sangat mulia, di mana lebih banyak orang pada saat-saat seperti ini mereka masih tersibukkan dengan urusan dunianya. Maka dari itu syukur harus senantiasa kita jaga. Syukur harus senantiasa menjadi semangat dalam keseharian kita. Asyukru bil qalb. Yang pertama, hati kita harus senantiasa dipenuhi dengan syukur. Asyukru bil lisan. Yang kedua, lisan kita harus senantiasa basah dengan syukur. Bi kalimat alhamdulillah. Wa syukru bil arkan. Dan syukur kita wujudkan dengan perbuatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tanda bahwa seseorang itu bersyukur adalah ketika dia menjadikan semua nikmat yang Allah berikan berupa apapun itu, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat anggota badan, nikmat keluarga dan sebagainya, semua nikmat yang Allah berikan tidak dipakai untuk maksiat. Itulah syukur. Jadi ketika seseorang itu diberikan nikmat berupa kaki utuh, normal, sehat, tidak dipakai untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, maka dia bersyukur dengan nikmat berupa kaki. Ketika seseorang itu diberi nikmat berupa penglihatan atau mata dan dia tidak pakai matanya itu untuk melihat hal-hal yang maksiat, maka berarti dia bersyukur dengan nikmat yang berupa penglihatan.
dan sebaliknya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat ini harus senantiasa menjadi keseharian kita, insyaallah. Semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan syukur, artinya dalam keadaan iman, insyaallah, bi husnil khatimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu ayat yang tadi kami sampaikan, yakni di dalam surah Al-Kahfi, sebagaimana amanah yang tersampaikan kepada kami, yakni berbicara tentang peran ayah. Sebab beberapa hari kemarin, sekarang tanggal 15 ya, 3 hari kemarin tanggal 12 November dicanangkan sebagai hari ayah. Kalau hari ibu tanggal 22 Desember. Saya mengajak nanti mengusulkan juga ada hari anak gitu ya. Sudah ada kan? Nah, hari bibi belum. Nanti hari paman, hari kakek, hari nenek gitu ya. Hari lansia ada ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena teramanahi dengan tema itu, akhirnya saya baca-baca. Tadi malam pulang masuk rumah sekitar jam 11:30. Ini temanya bukan tema yang umum ya. Sehingga iya, makanya saya harus belajar sambil kelap-kelip, sehingga tidur saya hari ini bukan hari kemarin ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ayah ternyata ini menjadi momentum di kebanyakan negara. Di Amerika pun ada yang namanya The Father Day, hari ayah. Dan itu sudah dicanangkan jauh sebelum Indonesia mencanangkan sebagai hari ayah, 12 November. Kalau 12 November hari ayah di Indonesia itu baru 20 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2006, ketika di Solo dicanangkan hari ayah nasional tahun 2006. Nah, terlepas dari itu semua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau di Amerika The Father's Day itu orang tua, khususnya ayah, dan di sana dijadikan sebagai hari libur. Orang tua mereka pulang ke rumah, kemudian mengajak anggota keluarganya untuk berlibur. Kalau kita nggak usah diajak berlibur ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ada satu bunyi ayat, petikan ayat bahkan di dalam Al-Quran yang menyebut langsung tentang peran ayah. Ini termaktub di dalam kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Seperti kita ketahui, suatu ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu atau perintah dari Allah untuk mencari seseorang yang dijadikan gurunya. Nabi siapa? Nabi Khidir. Silahkan nanti dibuka mulai ayat 60 sampai ini 82. Itu berkisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam yang berguru kepada Nabi Khidir. Nah, kisahnya adalah Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah,
carilah seseorang gitu ya, dan di tempat di mana nanti engkau akan melihat satu keanehan di pantai. Maka benar Nabi Musa dengan pengikutnya menyusuri menyusuri pantai hingga di suatu titik pantai itu ada ikan yang berjalan ke ikan yang di pantai kemudian berjalan ke laut itu dengan cara yang tidak wajar. Kalau ikan berjalannya namanya apa ya? Enggak, kalau berenang kan di laut, di air. Ini apa namanya? Ngesot. Kelepek-kelepek. Bahasa Indonesia apa kelepek-kelepek? Paham lah, pokoknya melakukan ini atau berjalan ikan ke laut ini tidak sebagaimana umumnya, tapi dia seperti berjalannya manusia, berdiri kemudian megal-megal dulu ya. Nah, oleh pengikutnya Nabiullah Musa itu ketika melihat itu takjub, dan setan membuat dia lupa memberitahukan kepada Nabi Musa, hingga ketika Nabi Musa dan pengikutnya itu berhenti karena kelelahan, baru kemudian pengikutnya itu menyampaikan, ya Nabiullah, sesungguhnya tadi di sana itu ada peristiwa yang aneh gitu ya. Nah, Nabi Musa, kenapa tadi engkau tidak memberitahukan gitu? Muridnya mengatakan, sungguh setan telah menjadikan saya khilaf, saya lupa menyampaikan itu. Maka ayo kita kembali. Dan qadarullah, disitulah kemudian sudah berdiri sosok seseorang, dan kemudian terjadi percakapan, dan kemudian Nabiullah Musa alaihissalam meminta untuk menjadi muridnya, yakni Nabiullah Khidir. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ketika itu Nabiullah Khidir di awal-awal ketika diminta untuk menjadi muridnya ini sudah istilahnya ngepal gitu ya. Tahu ngepal ya? Bukan meremehkan, istilahnya ngerti saat durunge winarah. Jadi menyampaikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, qala alam aqul innaka lan tastati alaihi sabra. Berkatalah Khidir ini, ya Musa, sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar, lam tastati alaihi sabra, kowe ora bakal iso sabar dadi muridku gitu ya. Maka Musa bertanya, apa syaratnya jadi muridmu? Gampang gitu ya, kalau bahasa kita ya, gampang. Apa itu? Ojo takok. Gampang loh. Nek itu dadi saiki, wah penak banget gitu ya. Pokoknya melu meguru ora usah takok. Lah wong saiki kon takok ya ora do takok ya. Pengajian diberi waktu bertanya, ya udah takok. Lah kok iki dadeke syarat ojo takok. Kalau itu diterapkan saiki ngono, muridnya akeh gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian mulailah berjalan Nabiullah Khidir alaihissalam dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Dimulai ketika itu sampai menyusuri pantai itu, di sebuah titik pantai
bertemulah dengan sebuah perahu yang agak bagus. Maka kemudian tiba-tiba Nabiullah Khidir mendatangi perahu itu dan kemudian merusaknya. Nabi Musa heran, guruku kok aneh men ya. Lah wong kuwi dudu duweke, lah wong kuwi ora ngerti dalam pandangan Musa duweke sapa kok malah dirusak. Maka Nabiullah Musa alaihissalam bertanya, kenapa engkau merusak? Nabiullah Musa sadar bahwa syaratnya itu ojo takok, tapi hatinya, pikirannya nggak sampai. Ini sesuatu yang munkar gitu ya. Ini sesuatu yang munkar, merusak dua wong. Maka Nabiullah Khidir orang jawab sebabnya, cuma takok, Musa syaratnya apa? Jadi coba ngelengke, Musa syaratnya apa gitu. Maka tadi sesungguhnya engkau tidak akan sabar, lam tastati alaihi sabrah. Oh iya, saya minta maaf gitu ya. Oke, lanjut. Hingga sampailah di suatu qaryah atau di sebuah wilayah, ketemu dengan anak atau seorang remaja. Lantas kemudian tiba-tiba oleh Nabi Khidir remaja itu dibunuh. Bayangkan. Wah, Nabi Musa kalau bahasa kita ya, wah guruku sodron tenan iki. Lah masa ora kenal bocah. Lah kok malah dipateni. Bertanya lagi kepada gurunya. Maka kemudian Nabiullah Khidir menjawab lagi, syaratnya apa perjanjian kita? Oh iya, aku rasa sabar bener omonganmu gitu ya. Wes aku saiki temen-temen arep ajar sabar gitu ya. Maka kemudian melakukan perjalanan lagi dan sampailah di sebuah wilayah yang di situ masyarakatnya itu masyarakat yang sangat kikir, medit, masyarakat yang util, kikir, medit, util, bakhil, apa nih? Karena pada zaman dahulu sampai pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi tradisi yang turun temurun berabad-abad bahwa setiap wilayah atau orang-orang di setiap wilayah di Jazirah Arab ketika itu tradisi menghormati, memuliakan Ibnu Sabil, memuliakan orang-orang yang safar. Dan tradisi itu menjadi sebuah kemuliaan kapanpun itu, dimanapun. Jadi kalau ada orang Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, orang yang safar, kentean bekal gitu ya, maka orang-orang itu selalu peduli dengan kepedulian yang sangat besar. Maka dari itu juga di dalam Islam kebiasaan itu mendapatkan tempat, mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi. Ibnu Sabil atau orang-orang yang dalam perjalanan itu mendapatkan hak menjadi salah satu orang yang berhak mendapatkan zakat. Karena apa? Penghargaan terhadap orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan rombongan itu sudah sedemikian capek, bekalnya habis, sampai di suatu wilayah neng kono ora dimuliakan.
Lah kok ada sebuah rumah yang reot oleh Nabi Khidir, justru rumah itu dibangun menjadi rumah yang kokoh. Nabi Musa bertanya meneh gitu ya, dalam keadaan lapar, dalam keadaan biasanya wong luwe kuwi gampang nesu ya. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Mula nek supaya ora gampang nesu, Bu. Halo? Ibu? Nah, supaya suami anak-anak tidak gampang marah, sediakan makan Bu di rumah lebih banyak gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabiullah Musa yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan capek, tetap urai sesabar, bertanya kepada gurunya, sesungguhnya engkau kan bisa bangun itu kemudian minta upah gitu. Biar sebagian upah itu bisa kita pakai untuk makan gitu ya. Nah, maka kemudian sudah 3 kali kan, maka kemudian Nabiul Khidir menjelaskan pada ayat sebelumnya, dijelaskan, ya Musa, inilah saatnya saya harus menjelaskan kepadamu. Maka dijelaskan oleh Nabiullah Khidir ayat-ayat sebelumnya, dari sebelum ayat 82 itu. Yang pertama, ketahuilah ya Musa, sesungguhnya perahu saya rusak. Sesungguhnya di wilayah itu berkuasa seorang raja yang zalim, yang rakus. Setiap kali raja itu melihat milik rakyatnya yang apik sidik gitu ya, setiap kali melihat rakyatnya ayu sidik, jadi ayu oke, maka raja itu pasti merampas, maka raja itu pasti memaksa mendapatkannya. Maka daripada perahu itu akan dirampas oleh raja, maka perahu itu saya rusak. Yang kedua, sesungguhnya remaja yang saya bunuh itu adalah remaja yang berangasan, remaja yang apa namanya, ya bahasa kita nakal gitu ya. Dan apabila remaja ini terus hidup, nanti akan menjadikan orang tuanya yang saleh itu akan balik dari kufur, akan membuat orang tuanya, karena anaknya ini orang tuanya jadi kufur, jadi kafir, maka saya bunuh dia dan saya memohon kepada Allah agar Allah menggantinya dengan anak yang saleh. Sedangkan yang ketiga, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Sesungguhnya rumah yang saya bangun itu adalah milik li ghulamain. Ghulam itu artinya anak kecil, yatim anak yatim. Li ghulamaini, 2 anak kecil, yatimaini, 2 anak yatim, fil Madinah, di sebuah kota. Ketahuilah ya Musa, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu ungkapan yang menjadi tema kita pada kesempatan pagi ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Nah ini, wa kana abuhuma salihah, dikarenakan orang tua anak tadi, 2 anak yatim, 2 anak kecil yatim tadi, dulu orang tuanya sudah meninggal, namanya yatim ya,
wa kana abuhuma sholihah. Orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Nah ini. Nah kisah dalam ayat selanjutnya menyebutkan bahwa farada rabbuka ayyablugha asuddahuma, maka Allah tahan, Allah jaga harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang saleh itu. Wa yastakhrijakan zahuma rahmatan mir rabbik, supaya nanti hartanya orang tua yang saleh yang ada itu sampai kepada dua anak kecil yang yatim tadi ketika mereka sudah dewasa. Ini semua adalah bukti rahmatan mir rabbik, kasih sayang Allah kepada dua anak yatim yang kecil tadi. Maka kemudian Nabiullah Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, ya Musa, aku lakukan semua ini bukan karena pikiran, bukan karena kemauanku. Wa ma fa'altuhu an amri, tapi ini semua adalah perintah Allah. Nah maka dari itu, kalau bahasa kita sekarang, Nabi Khidir itu wong sing ngerti sadurunge winarah. Artinya dia tahu sadurunge kabeh itu kelakon. Nah, orang yang ngerti sadurunge winarah, kalau orang-orang yang salih itu adalah atas petunjuk dari Allah. Nah ini yang Nabiullah Musa nggak nyampe gitu ya. Yang ini tidak nyampe. Nah kalau di masyarakat kita disebutnya sebagai ilmu laduni. Ya, wong sing ora sinau ning ngerti. Tapi kita harus memahami secara benar loh ya. Kalau ini orangnya salih, maka saat-saat seperti ini ya, maka orang itu mendapatkan karomah. Karomah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, waliullah. Nah ini yang banyak disalahpahami oleh masyarakat kita. Ada orang mengaku dukun, wong pinter, kiai, wong tua dan sebagainya. Wong geren yang dindi macai gitu ya, atau tampilannya yes kayak gitu ya, kayak orang yang harus dihormati. Neng dindi anggere udan ora kepanasan, anggere panas ora kudanan. Awedi ya iso ya. Iya toh. Saya kemarin itu dengan seharian kemarin saya bersilaturahmi jauhlah ke beberapa tempat. Ada salah seorang ustadz itu menyampaikan, wah Ustadz, alhamdulillah mobilnya nyaman gitu ya. Ya alhamdulillah Ustadz, gerobak saya ini kalau udan penumpangnya maksudnya, nah ini kalau udan ora kepanasan, nek panas mboten kodanan. Halo? Kok telat itu ya? Ya nek mau jeneng numpak mobil nek udan ya ora kodanan to. Nek panas ya ora panasan. Nah, tapi beliau sampaikan kalau udan mboten kepanasan. Nek panas mboten kodanan. Lah iya lah ya. Panas masuk kodanan. Udan masuk kepanasan gitu ya. Artinya menggambarkan sederhananya mobilnya pokoknya yang penting melaku gitu ya. Wah, saya komentarnya, wah wali tenan jenengan gitu ya. Nggih Ustaz, saya wali murid gitu ya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka semua peristiwa itu disampaikan oleh Nabiul Khidir, dan itu menjadi akhir dari pembelajaran yang disampaikan oleh Nabi Khidir dengan kata-kata tadi, wa ma fa'altuhu an amri, ya Musa, sesungguhnya semua yang saya lakukan ini adalah perintah Allah. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kepada ayat sampai pada ayat tadi, wa kana abuhuma shalihan, sesungguhnya peran seorang ayah yang pada ayat ini disebut secara langsung wa kana abuhuma shalihan, dikarenakan abuhuma, abi, bapaknya, kalau secara bahasa, dikarenakan bapaknya dua anak yatim yang kecil itu adalah orang yang salih. Secara bahasa bapaknya, kalau secara maknawi maka orang tuanya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita pingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah, pintu pertama yang harus terbuka adalah jadikan orang tuanya salih. Titik. Sebab apa? Kalau orang tuanya salih, nanti Allah yang akan menata kehidupan masa depan anak-anaknya. Ini kuncinya. Sebab apa? Allah lah yang mengatur segala sesuatu, bukan kita orang tua. Kita orang tua tidak tahu anak-anak kita seperti apa nantinya, kan? Karena kita tidak tahu juga kapan kita mendahului menghadap kepada Allah. Mungkin anak-anak kita masih kecil-kecil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu disinilah sesungguhnya pintu pertama, syarat agar bisa mendidik anak-anak kita. Syaratnya ini dulu, jadikan kita orang yang salih. Kalau kita menjadi orang yang salih, nanti Allah yang akan mengatur, Allah yang akan menata, Allah yang akan memberikan hidayah, Allah yang akan memberikan petunjuk. Gusti Allah sing bakal mapanke awake dhewe lan anak-anak iki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya merasakannya. Anak saya 7, kebanyakan sudah hafal Quran, dan mereka hafal Quran itu bukan karena tangan saya. Saya merasa bahwa kalau anak-anak ini di rumah, kemudian saya ajak mereka untuk menghafal Quran, kayaknya nggak bisa. Maka kemudian apa? Saya titipkan mereka ke pesantren-pesantren di sana di sini gitu ya. Nah, kemudian yang saya lakukan, bagaimana supaya saya dan pasangan saya berusaha untuk senantiasa memasrahkan semuanya kepada Allah, sehingga ketika tiba-tiba mendapatkan kabar dari pesantrennya, Bapak Ibu, Ananda alhamdulillah sudah selesai program tahfidnya, hafalannya, dan besok kita mau di pondoknya itu mau ada tasmi gitu ya, simbolisasi tasmi. Maka biasanya setengah juz terakhir itu disetorkan di saat-saat akhir itu, dan kemudian dikumpulkan semua santri, dia mentasmikan, terus kemudian tasyakuran di situ. Sekali, 2 kali dan seterusnya mendapatkan kabar seperti itu. Saya kemudian berpikir, ya Allah, mereka bisa menghafal Quran, tapi bukan saya ya. Istilahnya bukan tangan-tangan saya langsung gitu ya.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, prinsip seperti inilah kita berusaha untuk dekat kepada Allah dalam segala hal, dan pasrahkan anak-anak kita dengan role model yang Allah ridhoi. Artinya harus ada ikhtiar gitu ya. Wis pokoknya awake dhewe saleh kula anak-anak dhewe. Ya, tapi harus tetap dengan pendampingan, harus dengan istilahnya peran-peran yang harus dilakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa hari kemarin anak saya yang di anak ragil saya yang ke-7 yang di Kairo, SMA-nya di sana. 2 anak saya kelas 6 nomor 6 dan nomor 7 SMA-nya di Kairo. Hampir 3 tahun, alhamdulillah. Pas yang ke-6 itu pas hari ulang tahunnya kemarin tanggal 10 September, pas hari ulang tahunnya, pas pengumuman diterima di Al-Azhar University. Kemudian udah hadiah umroh. Ya, kalau dari Kairo ke Mekah deket ya, ya kini Jakarta lah, tapi nyebrang laut. Jadi minta 8 juta cukup. Dan baru kemarin, baru hari Rabu kemarin balik ke Kairo. Jadi hampir 2 bulan di Makkah Madinah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba suatu hari, kira-kira sepekan yang lalu, anak saya WA, "Abi, aku disemangati," gitu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebiasaan yang saya coba tanamkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak saya itu kalau SMP mereka sudah pada keluar rumah semua. SD-nya saya carikan SD yang menumbuhkan kemandirian. Jadi SD itu anak-anak sudah mandiri. SMP karena targetnya SMP mereka keluar rumah. SMP, SMA dan seterusnya. Tapi setiap kali saya penjenguan ketika mereka SMP, SMA, yang saya coba rutinkan adalah saya harus memeluk anak saya. Jadi ketika menjenguk itu, setelah ngobrol dan sebagainya gitu ya, entah ketika awal, entah ketika akhir, pokoknya selama penjengukan itu saya targetkan saya harus memeluk anak saya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hal yang sederhana yang banyak diabaikan oleh para orang tua. Coba tanya kepada diri kita, apakah kita senantiasa memeluk anak-anak kita? Ini sesuatu yang remeh kan? Kalau memeluk anak kita bayar apa? Bayar apa? Orang bayar. Ini aja meluk anak wong lho ya. Orang yang sekedar bayar, ditutuki uang. Sederhana itu. Sehingga anak-anak saya sampai sekarang pun, sampai di Mesir pun ketika dia sedang drop gitu ya, sedang ya biasalah, namanya orang belajar itu jenuh, orang belajar itu istilahnya BT gitu ya kalau bahasa Gen Z itu. Nah, mereka kemudian mengabari, "Abi, semangati saya," gitu ya. Nah, sampai sekarang pun anak-anak dimanapun kalau mereka sudah gede-gede kan, dimanapun ketika mereka ketemu ya kebiasaan itu sering istilahnya karena sering saking biasanya gitu ya, kadang di tempat umum pun masih merutinkan kebiasaan-kebiasaan lama itu.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu kata, peluklah anak jenengan. Sederhana kan? Karena apa? Sesungguhnya sekali kita memeluk anak kita dengan kasih sayang, dengan niatan yang tulus, maka akan memancar dalam niat kita, dalam batin kita, pengharapan doa kepada Allah. Ketika kita memeluk anak kita dengan kasih sayang, maka orang tua saat itu memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak ini adalah aset masa depan kita. Jadikanlah anak ini, ya Allah, yang mengalirkan jariyah ketika kami sudah tidak ada. Waladun salih yada'ulah, menjadi anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya peran ayah kuwi gampang. Peluklah anak. Cukup, Rat. Jadi kalau olah orang tuanya itu kan banyak ya. Banyak orang tua itu sing sugih omong gitu ya. Tapi banyak dua orang tua sing nek ora sugih apa jenenge? Medit omong loh. Pendiam gitu ya. Artinya apa? Banyak orang tua itu tidak bisa mengekspresikan suara hatinya itu dengan lisannya, tapi dengan perbuatan, dengan sikap dia memeluk anak ini. Kalau ibu relatif lebih banyak ya. Makanya kalau ada ibu-ibu kok nggak pernah memeluk anaknya, wah ini tanda-tanda ini. Halo ibu-ibu, terbiasa ya Bu ya memeluk anaknya. Jadi saya sarankan, ketika anak itu mau berangkat sekolah atau pulang sekolah, ketika anak sudah merambat dewasa, ketika mereka remaja, ya seusia SMP, seusia SMA, kebiasaan itu jangan dihentikan. Saya pun juga, anak saya yang sudah nikah gitu ya, akhirnya kebiasaan itu ya masih jadi, masih berlangsung. Dia sudah nikah, yang kedua, yang kemarin nikah bulan Februari ya. Kalau pulang ya cium tangan, terus kemudian cium cipika-cipiki, dan kemudian jidatnya gitu ya, saya cium. Dimanapun kalau arep pisah ya gitu ya. Terus kemudian saya peluk. Di situ ada suaminya. Kebiasaan itu yang kemudian menjadikan setiap kali anak itu punya masalah, punya beban, maka dia kembali menghubungi orang tuanya. Dalam keadaan senang, dalam keadaan karena satu nikmat, atau dia sedih gitu ya, maka tidak lari. Kondisi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang terjadi di kebanyakan masyarakat perkotaan. Karena sejak kecil orang tuanya berangkat kerja itu pagi-pagi, anak itu durung tangi, mereka balik rumah sudah malam, anak wis tidur. Dan seperti itu banyak di Jakarta. Saya punya murid-murid dulu yang mereka bekerja di Jakarta itu. Suatu saat saya mampir ke mereka gitu, ngobrol gitu ya, 5 hari kerja. Saya tanya, kalau berangkat jam berapa gitu. Ya habis sholat subuh sudah harus berangkat kan. Kalau nanti siang sedikit macet, dan jam-jam sibuk itu kalau macet ya bisa jarak yang hanya 10 kilo dari rumah tempat kerjanya itu bisa berjam-jam.
Demikian pula kalau pulang. Kalau pulang kan ya jam setengah 5, jam 5 gitu. Itu jam-jam sibuk sampai sekitar jam 8. Dan saya tidak sabar kalau harus macet gitu. Ya mendingan mundur. Akhir sampai rumah ya malam gitu ya. Dan itu kebiasaan dia sejak anaknya kecil. Sehingga ketika sekarang anaknya sudah dewasa, ya kebiasaan itu mau dimulai itu kok kikuk gitu ya. Wong ora tahu-tahu nih memeluk anak, tiba-tiba anaknya dipeluk gitu ya. Anaknya, "Loh, kenapa Tobi?" Malah kikuk gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh kembali. Jadi peran orang tua khususnya adalah peran ayah tentunya harus menjadi pengayom dalam keluarga itu. Maka dari itu Bapak, halo Bapak, yang dipeluk jangan istrinya tok. Anak-anak kita lebih butuh pelukan orang tua. Anak-anak kita lebih butuh pelukan ayahnya. Kalau ibu kulino ya, kulino, jadi apa namanya istilahnya ya konsentrasinya kembali kepada anaknya. Sungguh, ketika orang tua itu sedang memeluk anaknya, entah laki-laki maupun perempuan, masuk laki-laki juga dipeluk kan? Itu anakmu gitu ya, itu anakmu. Baik laki-laki maupun perempuan, peluklah. Sebab pelukan itu mengalirkan energi positif yang dahsyat. Ya, mengalirkan energi positif yang dahsyat. Anak kita itu, saya sering mengalaminya, ketika ketemu dengan anak kemudian saya peluk, lisan saya itu nggak ngomong, tapi anak saya ketika itu kalau bahagia ya mereka menangis, kalau mereka sedih pun mereka menangis. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya pelukan orang tua kepada anak itu adalah, kalau dalam bahasa saya, itu adalah bahasa surga. Mengalir padanya seluruh ungkapan, mengalir padanya seluruh kasih sayang, mengalir kepadanya seluruh harapan, mengalir kepadanya seluruh nasihat, mengalir kepadanya seluruh hubungan antara anak dan orang tua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa itu terjadi? Sesungguhnya kembali karena orang tua ini meneruskan tradisi ketika dia kecil. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah, saya melakukan itu diantaranya adalah itu pula yang saya lakukan, orang tua saya dulu lakukan kepada saya. Jadi tradisi itu tradisi positif ini berkelanjutan, sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya merasakan orang tua saya yang sudah tidak ada itu, saya merasa menyesal. Dulu ketika orang tua masih sugeng, saya merasa seandainya dulu saya begini, seandainya dulu begini gitu ya. Selalu ingat. Lama ibu saya ketika sakit itu di rumah saya. Tapi saya merasa bahwa istilahnya selalu ada yang kurang gitu ya. Seandainya dulu ibu saya beginikan, saya beginikan, sedang beginikan. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, maka dengan bahasa saya tadi, sesungguhnya pelukan orang tua kepada anak itu adalah ekspresi bahasa surga. Maka bagi bapak ibu yang kebiasaan ini belum ada atau tidak ada, mulailah kebiasaan ini. Ya awal-awal canggung, ya enggak. Anak kadang-kadang ngapa tuh bu kok dipeluk-peluk juga gitu ya. Ya memang seharusnya dimulai sejak mereka kecil. Tapi kalau ini sudah terlanjur mereka beranjak ke anak-anak dewasa, ya sudah nggak apa-apa, terangkan kepada mereka. Kenapa toh bu?
Kenapa Pak gitu ya? Ya Bapak pingin supaya apa yang Bapak sampaikan itu, rasakan itu mengalir gitu ya, tanpa Bapak bisa mengungkapkan gitu ya. Tidak apa-apa, awal-awal kikuk gitu ya. Nanti kalau sudah berjalan, sudah biasa, akan menjadi kebiasaan. Caranya apa tadi? Ya tadi, harapan kita adalah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Kenapa demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena banyak masyarakat kita sekarang ini sudah kehilangan sosok seorang ayah. Iya enggak? Sehingga anak-anak kita ketika ada masalah, mereka larinya bukan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, tidak. Mereka ketika ada masalah larinya kepada teman-temannya. Ini bahaya. Itu pintu pertama masalah yang lebih besar di hari kemudian, di hari-hari selanjutnya. Pernah saya sampaikan contoh kan di majelis ini juga. Saya mendapatkan telepon dari seseorang yang saya faham keluarga itu. Orang tuanya adalah ahlul masjid. Ibunya adalah guru agama. Tiba-tiba anaknya dugem ketika anaknya kuliah di luar kota, anaknya dugem, kemudian mabuk, dan kemudian pacaran dan kecelakaan. Sampai kecelakaan itu nabrak orang, orangnya meninggal. Semuanya baru terbuka. Kalau ternyata selama ini anaknya menjadi anak manis ketika di rumah, tapi ketika di luar menjadi anak pahit bagi orang tuanya. Tahu anak pahit? Ya tadi, anak yang berpura-pura baik di rumah. Kan ada anak manis, ya tentunya ada anak pahit, ada anak masem juga ya. Intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Tapi ikhtiar kita sebagai orang tua harus juga senantiasa kita lakukan. Hal lain yang harus senantiasa dijaga adalah sumber dari kehidupan. Artinya apa? Suplai amunisi kepada anak kita. Jangan ada satu butir pun yang kita berikan kepada anak kita yang itu nggak jelas asalnya. Ini yang harus menjadi prinsip kita. Kalau ada harta yang syubhat, apalagi haram ya, yang kemudian kita berikan kepada keluarga, itu adalah penghalang hidayah Allah. Jadi ketika ada masuk ke dalam tubuh anak-anak kita itu adalah harta yang subhat, harta yang haram, maka selama proses makanan yang masuk ke dalam tubuh anak-anak itu lamanya kira-kira berapa bersih jadi? Ya sekitar 40 hari. Makanya di dalam banyak riwayat gitu ya, seperti orang sekali saja minum khamr. Kemarin ketika tentang khamr kan sudah saya singgung. Hari tanggal 1 dia minum khamr, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah. 40 hari. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan berikutnya itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena ada zat yang haram masuk ke dalam dirinya. 40 hari itu kira-kira zat, benda atau barang atau makanan, minuman yang haram masuk ke dalam tubuh itu akan istilahnya bekas-bekasnya hilang. Itu rentang waktunya 40 hari. Bayangkan itu. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak menyampaikan peran orang tua atau ayah yang daki-daki ini secara zahir. Itu penting dan banyak.
kuliah-kuliah parenting, seminar parenting, saya beberapa minggu di kuliah parenting itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya dohir tadi, tapi jarang yang menyampaikan hakikat awal dari inti semua itu. Ya maklum, karena kuliah parenting kan umum ya, orang tua harus begini, orang tua harus begitu, tindakan-tindakannya, tapi ruhnya ini tidak banyak disentuh. Padahal ruh inilah yang penting, padahal ruh inilah yang menghidupkan, padahal ruh inilah yang menunjukkan jalannya. Kok sudah mulai gelisah nih? Baik, sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya? Monggo. Monggo. Kadang itu memberi perhatian pada anaknya, dan kalau misalkan salaman dan memberikan nasihat itu besar. Bisa. Saya sampaikan yang sempurna gitu ya. Ya bisa. Artinya kasih sayang itu bentuknya macam-macam. Tapi kasih sayang yang Rasulullah ajarkan, bagaimana Rasulullah dengan Fatimah misalnya ya. Kalau Rasulullah dengan anak yang kecil-kecil kan riwayatnya nggak banyak, karena 3 putra Rasulullah SAW itu wafat dalam keadaan masih sangat kecil, baik Qasim, Ibrahim maupun Abdullah, itu ketiganya meninggal ketika masih sangat kecil. Nah, sedangkan 4 putri Rasulullah, mereka 4 ya, itu mereka semuanya sampai dewasa. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah gitu ya, itu semacam ada kecemburuan pada diri Fatimah gitu ya. Ya, semacam ada kecemburuan pada diri Fatimah, dan Rasulullah paham itu. Artinya kecemburuan yang positif gitu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memberikan kepada anak-anak kita bekal mereka atau sanggup mereka manakala mereka akan berangkat kuliah di luar kota dan sebagainya, jangan hanya berikan ini jatahmu gitu ya, tapi justru dari situlah jadikan sebagai wasilah. Kalau seandainya kebiasaan ini belum berlaku, ya minimal diingatkan dulu, terutama ibu-ibunya, peluk anak itu ketika mereka mau berangkat. Tidak harus dengan kata-kata, syukur dengan kata-kata, tapi seringkali tidak nyampe kata-kata, ya minimal harapan ya. Tapi itu yang lebih sempurna adalah bukan hanya sekedar kita berikan sangune gitu ya, tapi lebih daripada itu. Ya cukup sesungguhnya. Apakah cukup dengan kemudian mencium tangan kita? Ya itu bagus, tapi kenapa tidak lebih disempurnakan? Wong orang bayar tadi gitu ya, memeluk anak kita itu orang bayar, tapi itu adalah lebih mahal daripada harta yang kita berikan. Ada lagi yang lain? Pak, umur 40-an lah, atau diberikan anaknya masih remaja. Jadi yang mau saya tanyakan kan, kalau kita sebagai orang tua itu sesuai pada zamannya. Kalau sering kita ini belajar parenting itu kan, anak-anak nggak boleh dimarahi. Kan bisa sama ikan orang tua kita dulu itu, kalau kita salah ya kita dimarahi. Nah, gimana mendidik sesuai dengan zamannya? Karena kan dia juga bingung. Itu sesuai zamannya itu gimana? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kata-kata didiklah anak sesuai dengan zamannya itu adalah yang zahir. Ya, yang zahir. Tetapi prinsip-prinsip dalam tarbiyatul aulad, kayak jenengan sampaikan tadi, membentak anak
memarahi anak gitu ya, itu bukan zaman. Karena apa? Sejak zaman dahulu dilarang kita membentak anak. Sejak zaman dahulu, maka Rasulullah katakan la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, jangan kau bentak anakmu. Maka dari itu jaga ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Ketika orang tua marah kemudian membentak anaknya, memarahi anaknya, maka akan muncul dalam memori anak itu sebuah ketakutan. Dan semua ketakutan itu pada akhirnya pasti negatif. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian sering dimarahi, maka ketakutannya semakin bertambah. Kalau orang tuanya itu mudah marah, hampir pasti akan tertanam dalam diri anak itu sebuah ketakutan. Kalau orang itu takut, semua memori kebaikan itu hilang. Kalau orang itu takut, yang ada adalah kepanikan. Dan untuk menghilangkan atau mengelabui kepanikan itu, maka butuh penyaluran. Penyalurannya apa? Nah, ketika kepada temannya masalah sedikit, marah dan seterusnya. Artinya apa? Kemarahan itu akan istilahnya berpindah gitu ya, akan meneruskan kepada yang lain-lain. Maka dari itu, kalaulah kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya, maksudnya di sini adalah hal-hal yang sifatnya zahir tadi, bukan masalah-masalah kaidah-kaidahnya gitu ya. Ya anak-anak zaman dahulu seperti kita gitu ya, karena belum ada HP, ya nek dolanan ya gobak sodor, bentik, terus kemudian jedungan gitu ya. Itu pada zaman kita dulu. Sekarang mana ada anak-anak itu main gobak sodor? Mana ada anak-anak kita sekarang itu main bentik? Coba saya tanya, selama panjenengan di perumahan ini pernahkah ada anak-anak main bentik? Nggak ada kan? Yang ada apa? Akhirnya apa? HP. Sehingga kita sebagai orang tua harus paham juga bagaimana manfaat maupun pengaruh dari HP itu. Gitu. Ya ojo gaptek banget lah dengan HP itu gitu ya. Nah, ini diantaranya sesuai dengan zamannya tadi. Wong tua ora iso buka HP ora iso. Anak saiki jangan buka HP ya. Aplikasi apa saja itu. Nah, namun kita harus paham bahwa ini salah satu pintu bahayanya zaman sekarang. Nah, itu yang saya maksudkan. Sebab apa? Begitu HP itu dibuka, nanti tiba-tiba nyelonong masuk iklan-iklan yang nggak bener, gambar-gambar yang nggak bener, konten-konten yang nggak bener gitu ya. Nah, kita orang tua harus paham juga. Ibaratnya HP itu ya pisau. Pisau itu akan memberikan manfaat yang besar ketika digunakan secara benar. Tapi kalau oleh anak-anak kita pisau itu kemudian dibuat mainan, ya bisa jadi tangannya keperang gitu ya. Nah, begitulah gambarannya. Ngoten nggih? Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga sedikit yang kita bahas pada kesempatan hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan hikmah kepada kita semua, memberikan keberkahan bagi kita semua, dan semoga anak-anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama insyaallah. Demikian aku qouli hadza astaghfirullahaladzim.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.